dan kita dilanjutkan diskusi. Jadi kurang lebih 40 menit kita nanti diskusi juga. Jadi monggo Ustaz Syuari menyampaikan materi kurang lebih 45 menit ya. Jadi sampai jam 9. Monggo Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan di waktu yang sangat istimewa ini. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Salah satunya adalah dengan cara thalabul ilmi ini. Maka judul yang kita angkat adalah serius membersamai tamu agung. Ustaz Ari, mohon yang lain di mute, Ustaz. Halo? Iya, Ustaz. Oke. Saya lanjutkan. Suara saya jelas, nggih? Jelas, Ustaz? Jelas. Alhamdulillah. Maka judul yang kita angkat, tema yang kita angkat adalah serius membersamai tamu agung. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai hamba itu serius menghadapi kehidupan. Apa? Karena Allah kasih waktu yang sangat istimewa, maka harus kita sirusi keistimewaan tersebut. Di antara caranya ya thalabul ilmi, karena thalabul ilmi adalah kewajiban. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini dicatat sebagai ibadah. Kita bisa bayangkan, bahkan kita berharap malam ini kalau amal kita diterima, maka itu seolah-olah ratusan kali lipat nanti Allah akan balas. Karena kewajiban yang dilakukan di bulan Ramadan itu hanya Allah yang akan bisa membalasnya. Tidak bisa dihitung. Dua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada beliau Rasulullah qudwah hasanah kita. Mudah-mudahan sampai detik ini kita dianggap sebagai umatnya sehingga kelak berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin Allahumma amin. Ayolah ikhwan rahimakumullah, kita langsung ke slide berikutnya, Ustaz Ari. Itu terhadap bulan yang sangat istimewa ini, kita akan mengaca, akan meniru kepada generasi terbaik di umat ini, yaitu para sahabat. Kalau kita, mohon maaf, nyontoh Rasulullah itu kayaknya mustahil bisa. Karena beliau itu maksum. Maksum itu tidak punya dosa dan tidak pernah bisa berbuat salah. Kalau kita kebalikannya, hampir tiap hari, bahkan bisa dipastikan setiap hari itu pasti bikin dosa, minimal kesalahan. Maka idealnya kita itu mencontoh sahabat. Qudwah hasanah memang ada di Rasulullah, tapi untuk mendekati persis seperti Rasul itu tidak mungkin, maka kita mendekati di bawah Rasul. Kalau di bawah Rasul, para sahabat, itu mungkin bisa kita contoh 100%, tapi itu pun langka. Nah, bagaimana generasi terbaik umat ini dalam menyambut Ramadan, dalam memperlakukan Ramadan, tamu agung, maka ternyata beliau itu selalu merindu. Selalu ingin ketemu sama yang namanya Ramadan. Ini bisa kita lacak dalam sejarah di kitab-kitab klasik, yaitu di Lataiful Ma'arif, itu diceritakan bahwasanya Mu'alla bin Al-Fadl
itu salah seorang ulama tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu belum masuk, kita sampaikan bahwasanya habis Rasul itu ada namanya sahabat. Habis sahabat, satu generasi di bawahnya itu namanya tabi'in, pengikut sahabat. Di bawahnya tabi'in, itu ada namanya tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut sahabat. Jadi generasi ketiga setelah Rasul. Ya, ini menceritakan, yang namanya Mu'alla bin Al-Fadl ini menceritakan bahwasanya dulu para sahabat Rasul itu membagi waktu dalam setahun 12 bulan itu menjadi 2 bagian. 6 bulan pertama itu mereka itu senantiasa berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya itu doa mereka lain lagi apa? Doanya mudah-mudahan amalan yang dilakukan selama 1 bulan suntuk di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Nah ini, sehingga 1 tahun, 12 bulan itu, para sahabat itu tidak pernah melupakan Ramadan. Kenapa? Karena memang mereka itu rindu sekali sama Ramadan. Sehingga tidak bisa lepas, tidak bisa ditinggalkan oleh Ramadan. Caranya itu tadi, 6 bulan pertama berdoa mudah-mudahan diketemukan dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan itu digunakan berdoa, ya Allah mudah-mudahan amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima. Dan ini seharusnya kita contoh. Kalau hanya nyontoh begini, insya Allah kita bisa kan. Makanya kita niru pada para sahabat. Nah, bukti doa itu bisa juga kita lacak. Di kitab yang sama, di Lataiful Ma'arif, halaman 264, jenengan bisa dapati doa para sahabat, para salafus salih, itu Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan. Basallimni Ramadan. Dan sampaikan Ramadan pada kami. Yang pertama, kita minta disampaikan pada Ramadan. Yang kedua, Ramadan diketemukan pada kita, pada kami. Batasallimhu minni mutaqabbalan. Nah, kalau sudah diketemukan Ramadan, apa doa berikutnya? Mudah-mudahan diterima amalan selama Ramadan. Jadi ini yang harus kita biasakan. Kalau dulu-dulunya belum pernah melakukan semacam ini, maka kita berniat, berazam. Nanti habis Ramadan, kita doa 6 bulan ke depan untuk berdoa, semoga amal yang kita lakukan mulai hari pertama kemarin sampai nanti, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Ustaz. Slide berikutnya. Halo? Oke. Nah, lebih gamblang lagi, lebih jelas lagi. Ini ada sebuah kisah yang jarang kita dapati. Tadi itu saya dapatkan di sebuah kitab yang agak langka. Kisahnya bagaimana? Ada 2 saudara bersahabat, seorang sahabat bersaudara. Ini yang satu itu sangat semangat dalam menjalani kehidupan, dalam semangat juga, tapi kalau dibandingkan satunya itu lebih semangat yang pertama. Nah, 2 orang sahabat ini yang masih bersaudara ini, itu ternyata yang lebih bergairah menjalani kehidupan dengan amal soleh itu meninggal duluan. Baru setahun kemudian sahabat satunya meninggal. Nah, singkat cerita, kemudian sahabat yang lain yang bernama Tolhah itu bermimpi. Nah, mimpi sahabat itu sangat masuk akal dan bisa menjadi petunjuk. Apa mimpinya Tolhah, sahabat Tolhah? Dia bermimpi ternyata derajat orang yang kedua yang meninggal terakhir setahun kemudian itu ternyata lebih tinggi dibandingkan sahabat satunya yang meninggal duluan yang mati dalam keadaan syahid. Dengan bayangkan, mati syahid itu adalah puncak kebaikan. Tidak ada kebaikan di atas mati syahid. Kalau boleh diklasifikasi, dibikin presentasi gitu ya, kematian paling tinggi, puncak kebaikan itu ya mati syahid itu. Nah, ini ternyata mati syahid semacam itu, derajatnya itu kalah dengan saudaranya yang mati setahun kemudian. Nah, ini sama Tolhah diceritakan kepada para sahabat yang lain, akhirnya disampaikan kepada Rasul, ditafsiri sama Rasul, dijelaskan sama Rasul, terjadilah dialog. Apa dialognya? Dialognya Rasul bertanya,
bukankah orang ini hidup setahun setelahnya? Maksudnya orang yang mati setahun kemudian itu. Maka sahabat menjawab, iya ya Rasul, yang satu ini, yang derajatnya lebih tinggi ini, mati terakhir, setahun berikutnya dari saudaranya yang ikut jihad dan mati, syahid itu. Maka Rasul bersabda, bukankah ia mendapatkan bulan Ramadan dan berpuasa? Ia juga mengerjakan sholat ini, dan itu dengan beberapa sujud dalam setahun. Maka para sahabat menjawab, iya ya Rasul. Mereka sahabat yang satu ini mendapati bulan Ramadan, juga sholat, juga sujud, dan sebagainya. Maka Rasul kembali bersabda, sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya, dua sahabat yang meninggal tadi itu, bagaikan langit dan bumi. Dengan bisa bayangkan, satu mati syahid, itu seolah-olah sama Rasul digambarkan ada di bumi derajatnya, sementara yang mendapati bulan Ramadan, satu kali saja, karena hanya setahun selisih meninggalnya itu ya, hanya mendapati 1 tahun, 1 kali Ramadan itu bisa memisahkan jarak antara bumi dengan langit, beda derajatnya. Nah inilah yang membuat para sahabat itu sangat rindu sekali terhadap Ramadan. Dan kita malam ini itu ada di bulan itu, seharusnya kita sangat bersemangat dalam mengisi, membersamai bulan ini. Lanjut, Zat. Kita lanjutkan. Kalau kita sudah paham tentang sebuah keistimewaan Ramadan, maka apa yang harus kita lakukan? Terhadap sesuatu yang istimewa, itu kita harus senang bertemu dengannya. Kalau antum punya guru yang sangat antum gandrungi, maka ingin ketemu. Antum punya teman yang sangat menginspirasi, bisa memberi bantuan, masukan, dan sebagainya, ingin ketemu. Nah ini juga begitu, Ramadan itu sangat istimewa. Maka kita harus gembira bertemu dengannya. Nah kegembiraan itu tidak bisa diukur dengan apapun, yang bisa mengukur hanya kita sendiri, karena letaknya di hati. Perkara manifestasinya, bentuknya nanti ada yang divisualisasikan dengan keceriaan dan sebagainya, itu tergantung kondisi masing-masing. Yang jelas yang bisa mengukur kita bahagia apa enggak, gembira apa enggak ketemu Ramadan, itu hati kita sendiri. Dan yang bisa jawab ya kita sendiri. Kenapa harus gembira? Lanjut, Zat. Karena di situ ada, itu tadi ada ayatnya, Zat. Ada penjelasannya. Ada hadisnya. Naik lagi satu. Nah, oke. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Kita gembira kenapa? Karena atakum telah datang kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan syahrun mubarak. Bulan yang penuh barokah. Barokah itu sering saya gambarkan, itu tingkatannya udah terakhir dari 3 tingkatan. Keselamatan, rahmat, dan berkah. Berkah itu dirinya bisa baik, orang lain juga ikut baik karena kebaikan yang dilimpahkan. Ilmu saya, insya Allah berkah. Kenapa? Karena saya tularkan pada jenengan. Kalau ilmu saya pakai sendiri, itu tidak berkah. Harta jenengan itu berkah kalau orang lain juga bisa menikmati. Ilmunya Ustadz Ari, Ustadz Nonong, itu berkah. Kenapa? Karena beliau mau sibuk ngurusi ini semua. Yang punya ide ini Ustadz Sulaiman. Kita doakan mudah-mudahan sehat terus, pahalanya ngalir. Begitu pula dengan Ustadz Ari. Begitu pula dengan semua teman-teman yang gabung di itu antum tuh barokah. Kenapa? Karena diisi dengan kebaikan. Nah, Ramadan ini kalau dibandingkan dengan 11 bulan berikutnya, kebaikannya itu luar biasa, tidak bisa dibandingkan. Nanti akan kita bahas apa saja kebaikan atau keberkahan Ramadan itu. Nah, terhadap barang yang sangat membawa keberkahan, kebaikan ini, wajib kita hukumnya bergembira. Kalau di kalangan saudara kita itu ada hadis yang sangat terkenal, man fariha bi dukhuli Ramadan, gimana itu? Dakhalal jannah. Barang siapa yang senang dengan kedatangan Ramadan, maka balasannya adalah surga. Itu meskipun hadisnya itu dhaif, secara makna bisa kita terima, tapi secara matan, secara rawi tidak bisa.
Jadi antum sampaikan tidak apa-apa, yang penting antum terangkan ini hadis sahih sekali. Kenapa? Karena maknanya itu didukung oleh hadis yang lain itu banyak sekali. Salah satunya di antaranya kita gembira. Lanjut, Zat. Nah, lanjut, Zat. Alasannya kenapa kita bergembira? Karena Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, kita bergembira itu bagi seorang mukmin, gembira karena pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu neraka ditutup. Sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing. Sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan itu apa sih? Kalau kita cari hakikat kehidupan kita ini, sebenarnya orang sukses itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kriteria orang sukses. Apa? Di dunia baik, di akhirat baik, dan bebas dari api neraka. Itu orang faiz. Nah, ini surga itu dibuka untuk kita, neraka ditutup, berarti kita diantarkan kepada sebuah kondisi sangat ideal sekali. Itu bagi orang mukmin. Dia harus gembira. Kenapa? Karena pintu surga terbuka lebar, sementara pintu neraka ditutup sama Allah. Bagi seorang yang berakal, ia harus bergembira. Kenapa? Karena ada waktu yang di situ setan itu dibelenggu. Orang berpikir kalau dia menggunakan akal sehatnya, hidup ini punya musuh. Ya. Menghadapi musuh itu berat sekali. Dan kita harus capek. Tapi ini musuh itu dibelenggu sama Allah, maka kita harus senang, harus tepuk tangan, sorak-sorai. Kita punya musuh namanya Amerika, kita punya musuh namanya Cina. Begitu Cina, Amerika itu tidak berdaya sama sekali, apa yang kita lakukan? Paling enggak kita gembiranya minta. Lalu dengan musuh abadi kita, setan itu dibelenggu, maka kita harus senang kalau akal kita masih waras. Dan yang berikutnya, dari waktu ini, waktu Ramadan ini, sangat istimewa sekali. Itulah yang membuat kita harus bergembira. Alasannya. Kalau sudah dipaparkan fakta demikian, kita belum bergembira juga, berarti mohon maaf, hati kita atau akal kita ada sesuatu yang harus kita tanyakan kembali. Lanjut ya. Sekarang kita masuk kepada keagungan Ramadan. Rasul bersabda, "Atakum syahrun Ramadan." Telah datang pada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh barokah. Sudah kita ulas di kitab ini. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan puasa di bulan ini. Tuftahu fihi abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit. Langit itu ada 7 yang kita paham. Tingkatan 1, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit ke-7 ini ada surga. Jadi letaknya surga itu nanti di langit ke-7, di atasnya. Di bawahnya Arsyur Rahman. Jadi saya ulang, hadis membahasakan pintu-pintu langit dibuka. Ini maksudnya pintu surga. Menerangkan hadis yang lain bahwasanya surga dibuka dengan cara apa? Pintu pertama, langit pertama, kedua, sampai ke-7 dibuka. Karena posisi surga ada di atas langit ke-7, di bawah arusnya singgasananya Allah. Luar biasa. Kemudian waktu tulaku fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Waktu ghallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu setan. Nah, di sini mohon maaf. Ulama menafsirkan yang dimaksud setan dibelenggu itu ternyata maradatu. Maradatu syayatin. Maradatu apa? Pembesarnya. Panglimanya. Kalau kopral-kopralnya, ajudannya itu masih berkeliaran. Yang ingin saya tegaskan, kalau panglimanya, kalau komandannya itu sudah diikat, artinya sudah tidak bisa ngasih instruksi, maka otomatis setan itu menggoda kita itu tidak punya kekuatan sebenarnya, lemah sekali. Terhadap gangguan setan selemah itu tanpa ada komando dari atas, kita masih kalah, berarti mohon maaf. Level iman kita sangat lemah sekali. Ini penafsiran ulama, bahwasanya yang diikat itu hanya pembesarnya setan. Atau ada jawaban lain,
Kenapa kita masih berbuat maksiat pada waktu Ramadan, padahal sudah diikat setan? Ternyata yang membuat kita bermaksiat itu bukan setan, tapi hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita sudah terbiasa 11 bulan berbuat salah. Ini yang tetap kita bawa sampai di bulan Ramadan ini. Maka nanti kalau kita kaji secara lebih mendalam, ulama-ulama itu di bulan Sya'ban itu sudah mengkondisikan biar nanti di Ramadan itu udah enteng. Kenapa? Karena nafsu ini kalau tidak dibiasakan, itu nanti seperti bahasanya Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin itu, nafsu itu bagaikan bayi, nyusu. Kalau tidak dihentikan, tidak disapih bahasa Jawanya, itu sampai SD kelas 4 pun itu tetap akan nyusu dia. Maka harus di-cut, harus diputus nafsu itu. Nah, cara mutusnya gimana? Di bulan Sya'ban, para sahabat, para salafus saleh itu sudah membiasakan tadarusan, sholat malam digiatkan lagi dan sebagainya. Ini. Kemudian bihi lailatun, di dalam Ramadan itu ada sebuah malam, ya khair min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, setara dengan 83 atau 84 tahun. Jangan bayangkan, malam ini kalau diterima itu berarti kalau pas Lailatul Qadar atau enggak Lailatul Qadar lah, itu nilainya sama dengan berapa ratus kebajikan, maka tidak akan didapati kita belajar semahal ini. Jadi momen kita 1-2 jam ke depan itu sangat luar biasa. Nanti sangat meringankan beban kita di akhir. Nah, ini harus kita waspadai. Man hurima khairuha, barang siapa diharamkan kebaikan, sungguh dia telah terhalang. Na'udzubillah. Ini yang ana maksud, nanti kita sampaikan kabar berita gembira dulu, baru nanti kita kabar yang agak kurang tidak enak, baru nanti antisipasinya kayak apa. Monggo saya lanjut. Ini hadis ini hampir mirip, tapi ada juga penekanan tertentu. Jadi tidak persis. Saya bacakan saja langsung. Telah datang di bulan Ramadan pada kalian bulan barokah, sudah kita ulas, yang di dalamnya Allah mendatangi kalian. Maka turunlah rahmat. Allah mendatangi kita. Seharusnya hamba, kita ini hamba, Allah itu pencipta, Tuhan, majikan kita. Itu hamba yang datang kepada tuannya, tapi enggak tuannya yang nyamperi kita. Nah, artinya Tuhan nyamperi kita itu membawa kebaikan, membawa rahmat. Dan dihapuskanlah kesalahan-kesalahan. Nah, dosa kita, kesalahan kita itu sama Allah dihapus, dimaafkan. Kalau kita jadi bos kepada anak buah yang sedang kerja, itu berarti kan kita senang. Karena kita senang, mungkin kita kasih bonus. Karena semangat kerjanya luar biasa, maka kita kasih ya apalah, entah itu semacam makanan atau uang. Yang jelas itu karena menunjukkan keridhaan seorang majikan. Di bulan itu Allah melihat, memperhatikan perlombaan di antara kalian. Nah, kita sekarang sedang diperhatikan sama Allah. Kita ini sedang berfastabiqul khairat. Mau belajar apa enggak? Mau thalabul ilmu apa enggak? Habis tarawih apa cukup makan sama keluarga dan sebagainya. Kalau kita sekarang meluangkan waktu 1-2 jam ini, lah ini Allah banggakan. Allah lihat, tidak dibiarkan kita sama Allah ini. Maka kita harus serius. Semakin kita bagus niat kita, semakin kita serius, ya semakin Allah bangga terhadap kita. Dan Allah membanggakan kalian kepada para malaikatnya. Antum bayangkan, kita itu dilaporkan yang namanya Sulaiman. Malaikat, coba lihat kamu Sulaiman. Meskipun banyak urusan, tapi dia sekarang semangat. Nah, yang namanya Abu Hadid, meskipun bisnisnya kemana-mana, tapi dia sempatkan untuk thalabul ilmi. Padahal yang ngisi ya itu saja. Allah tidak lihat yang ngisi siapa. Tapi yang Allah lihat itu semangat antum. Itu Allah banggakan di hadapan malaikat. Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan. Maka kita tunjukkan pada Allah. Ya Allah, ini loh saya serius ya Allah. Ya Allah, kita baca serius ya Allah. Saya puasa serius. Sebab orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di dalamnya. Kalau kita sampai tidak dapat rahmat di bulan Ramadan ini, karena udzubillah, mau kemana kita akan mencari pertolongan. Lanjut, Ustaz. Nah, ini secara umum di hadis riwayat Baihaqi dari Jabir bin Abdullah ada 5 keunggulan. Secara pintas saja. Yang pertama, awal malam Ramadan Allah lihat mereka. Tadi sudah ada ya. Artinya apa? Karena Allah melihat. Allah langsung mantau. Turun ke langit dunia, oh dilihat. Mereka persiapannya luar biasa. Ada yang
bersih-bersih diri, bersih rumah dan sebagainya. Karena Allah melihat, maka Allah ampuni. Allah berkenan melihat kita, Allah berkenan melihat hambanya, maka Allah ngampuni. Di awal sudah dapat ampunan. Tidak akan diazab, tidak akan disiksa. Yang kedua, bau mulut lebih harum dari misik. Bau mulut kita pada waktu berpuasa, itu di mata Allah ya, bukan di mata teman kita. Kalau Ustadz Ari, mohon maaf, tak sikatan mulai pagi sampai duhur, kemudian dekat-dekat sama istrinya, dapat komplain apa enggak, Ustadz? Saya yakin dapat. Antum enggak boleh alasan, ini bau mulut saya ini lebih harum daripada minyak misik. Enggak, itu berlaku di hadapan Allah. Di dunia ini kita tetap diharuskan untuk sikatan, untuk siwak. Hadisnya jelas, Rasulullah itu pada waktu Ramadan pun puasa pun itu sering siwak, sering sikatan. Kenapa? Karena bau mulut ini itu hanya kinayah. Yang bau sebenarnya itu bukan mulut, tapi lambung yang mengeluarkan apa itu ya? Yang naik ke atas, karena enggak ada makanan, enggak ada minuman. Maka hadis itu kalau dipahami secara literal, bau mulut lebih harum daripada misik, enggak boleh sikatan. Enggak, itu salah. Itu hanya mubalaghah, sighah mubalaghah. Sebuah kinayah bahwasanya baunya orang yang berpuasa itu sangat berharga di hadapan Allah. Antum bayangkan, bau saja yang tidak ada harganya di mata manusia, tapi di hadapan Allah itu lebih harum daripada minyak misik. Jadi saya ulang ya, yang urusan bau ini, antum tidak boleh biarkan, antum itu harus sikatan dan sebagainya. Karena Rasul ngajari itu. Yang ketiga, siang malam malaikat mintakan ampun. Untuk siapa? Untuk kita. Kalau malaikat yang mintakan ampun, ya pasti Allah terima. Bagi siapa? Tentu orang yang serius dalam menjalani kehidupan Ramadannya ini. Tapi mereka yang hanya tidur, tidak mau kerja dan sebagainya, malas-malasan, ya ini sulit untuk dimintakan ampun oleh malaikat. Yang keempat, berpuasa. Ibarat kita itu pengantin, itu udah kamarnya udah dihias, sudah dirias. Nah, mereka itu sibuk memperhatikan kita, menyiapkan fasilitas untuk kita, tapi kita yang dihormati itu kok kelemar-kelemar ya. Semangatnya enggak ada sama sekali. Ini kan enggak masuk akal ini. Seharusnya kita itu yang punya gawe. Mereka itu hanya menyiapkan fasilitas untuk kita. Kita yang harus maksimal. Kita yang harus aktif. Jangan sampai orang lain yang aktif, kita yang enggak aktif. Ini kalau ada pengantin yang enggak aktif, yang lain tuh semangat tapi dia enggak semangat, berarti mohon maaf, mungkin pengantin impoten nih. Dia enggak punya harapan ini. Kita pun kalau sudah disiapkan surga sedemikian kuat tapi enggak semangat, berarti kita ini enggak ada nafsu terhadap surga. Kalau udah ada nafsu terhadap surga, terus apa nafsu kita? Kan rugi kita. Dan yang terakhir, akhir malam Ramadan Allah ampuni mereka. Manusia diampuni. Karena udah perlombaan, udah semangat, semua udah dicatat semua, Allah ampuni. Allah total, Allah diampuni. Ini lain bonus berupa Lailatul Qadar. Monggo ya, lanjut ya. Ini juga ada hadis yang lain. Wahai sekalian manusia, telah datang pada kalian bulan yang mulia. Di bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik dari 10.000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Puasanya dijadikan sebagai suatu kewajiban. Sholat malamnya adalah suatu amalan sunnah. Nah ini, siapa yang melakukan kebaikan, amalan sunnah pada bulan tersebut seperti melakukan kewajiban di waktu lainnya. Qiyamul Lail, tarawih yang kita lakukan, ini hukumnya sunnah. Tapi senilai dengan kewajiban. Antum baca Quran, itu yang ada yang mengatakan ulama wajib, itu gimana? Ya luar biasa, karena itu hal yang wajib. Antum melakukan sunnah saja itu di hadapan Allah bernilai kewajiban. Kemudian, siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan tersebut, seperti menunaikan 70 kewajiban di waktu lainnya. Antum sholat duhur 1 kali sholat 4 rakaat, itu sama dengan 70 kali antum sholat. Bisa dibayangkan, begitu luar biasanya kan, fadilah keutamaan di bulan Ramadan ini. Dengan 1000 tahun, itu sebenarnya mubalaghah juga. Artinya bagaimana? Hitungan 1000 itu bukan hitungan puncak. Karena orang Arab waktu itu hanya mengenal angka 1000 paling tinggi. Belum kenal 1.000.000, belum kenal 1.000.000.000. Kalau sekarang diturunkan ayat tentang Lailatul Qadar, mungkin bukan 1.000.000 lagi, bukan 1.000 lagi, mungkin 1 billion dan sebagainya. Artinya apa? Itu tidak membatasi hanya 84 tahun, tapi itu
sebanyak mungkin sesuai dengan keikhlasan dan keseriusan kita. Jadi sekali lagi, pokoknya kalau diringkas, udahlah pokoknya tidak ada duanya Ramadan itu. Segalanya ada di situ. Hanya mau apa enggak kita menggunakan fasilitas. Lanjut, Zat. Kalau yang tadi itu adalah berita gembira dan keistimewaan keagungan Ramadan, maka sekarang kita harus rugi yang kita pikirkan. Maksudnya bagaimana? Antum kalau mau bertemu dengan orang yang sangat istimewa, itu dua kemungkinan. Bisa membahagiakan orang itu, atau malah mengecewakan. Kalau bisa membahagiakan, menyervis dengan baik, maka kita termasuk orang yang sukses. Tapi kalau servis kita mengecewakan, kita termasuk orang yang rugi. Kenapa? Fasilitas itu nanti tidak akan berpengaruh terhadap kita. Karena kita tidak bagus. Hadisnya gimana? Nabi bersabda, sungguh rugi orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, tetapi dia tidak bersalawat atasku. Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW, antum tidak jawab, maka antum dianggap orang rugi. Kenapa? Antum nyebut Nabi Muhammad mendoakan dengan sholawat, itu 1 dibalas 10. Minim. Jadi kalau ada SAW, antum wajib jawab. Kalau enggak, antum dianggap orang rugi. Rugi bagaimana? Ya tidak akan dapat kebaikan. Nah, yang kedua, sungguh rugi seorang yang bertemu dengan Ramadan, lalu Ramadan berlalu, darinya sebelum dosa-dosanya tidak diampuni. Ini sekarang pertaruhan. Ini kita sudah dapat 8 ya. 22 atau 21 hari ke depan, itu kalau sampai kita tidak sukses mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita termasuk. Bahkan di hadis lain itu dianggap celaka. Kenapa? Saya biasa mengibaratkan begini. Kalau kondisi normal, tidak ada wabah, corona, dan sebagainya, mungkin mereka yang punya usaha konveksi itu ya, kayak Matahari, kayak Roxy, dan sebagainya, itu kan sekarang masanya panen. Karena masa-masa gitu, akhirnya dia bikin bonus, bikin diskon. Nah, diskon banyak sekali yang mereka tawarkan. Bonus mereka juga tawarkan pada kita, banyak sekali. Tapi terhadap bonus yang sebanyak itu, kita tidak sukses, kita tidak dapat barang yang kita inginkan. Artinya apa? Ya rugi kita. Eman. Barang seharusnya itu harganya 1 juta, karena ini bulan diskon, bulan bonus, cukup dibeli dengan 700.000. Kok antum tidak bisa mendapatkan barang itu? Ya rugi. Kebaikan sekarang, sunnah bisa menjadi kaya wajib. Kalau tidak bisa kita arah, ya rugi kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi, jangan hanya terpesona dengan keagungan Ramadan, dengan fasilitas yang begitu wah, tapi kita tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal. Lanjut, Zat. Buktinya apa? Nabi juga bersabda, ruba so'imin hobtuhu min siyamihi alju wal atos. Ini redaksi hadis yang lain. Kalau yang umum bisa kita dengar, ruba so'imin laisalahu min siyami ilalju wal atos. Sama. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa haus dan dahaga. Na'udzubillah. Kita fisiknya kelihatan memang puasa. Tapi ternyata di hadapan Allah itu 0. Tidak ada nilai sama sekali. Meskipun puasa, tapi tidak dianggap puasa. Puasa kita itu hanya menggugurkan kewajiban. Ya ini lumayan lah daripada tidak puasa sama sekali. Tapi tetap ini rugi. Kenapa? Karena tidak dapat diskon dan bonus yang kita sampaikan tadi. Terus yang kedua, malam yata qaula zur wal amal bi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta wal amal bi, malah mengamalkan dia, membiasakan dia. Walaisalilah hajah, maka Allah tidak membutuhkan orang semacam itu. Membutuhkan apa? Allah tidak membutuhkan kita meninggalkan makanan dan minuman. Allah tidak membutuhkan puasa kita. Kalau kita puasa ternyata masih berani bohong atau berkata kotor dan sebagainya, Allah tinggalkan puasa kita. Maka kita harus waspada. Dan yang ketiga, hadisnya laisa siya minal akli wasyurbi. Puasa itu benarnya meninggalkan makan dan minum. Innama siyam, akan tetapi puasa itu minal lahwi, meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya, warafasi dan berkata kotor.
Fa in sabaka ahadun, jika ada orang yang sabaka itu menghina atau menuduh, ahadun au jahlun, atau orang berbuat bodoh terhadap kita, alaika faltakul ini shaim. Kalau ada orang yang ngajak berbuat yang ndak atau menghina kita dan sebagainya, ndak usah dilayani. Apa resep Rasulullah? Katakan, saya puasa, ini shaim, ini shaim. Udah, ndak usah ditanggapi. Kenapa? Kita iman, pahala puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Nah, agar kita maksimal, maka kita harus memahami tujuan puasa. Apa sih tujuan puasa? Ayatnya antum pasti udah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, yang dipanggil itu orang yang punya iman. Kalau orang tidak punya iman, tidak perlu puasa. Kenapa? Karena kurang syaratnya dia. Tidak dipanggil sama Allah. Berarti orang yang dianggap siap melakukan puasa adalah mereka yang sudah punya iman, percaya kepada Allah. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Endingnya, tujuan akhir daripada puasa itu adalah bertakwa. Apa takwa? Takwa, definisi yang sering disampaikan oleh Umar bin Khattab, paling gampang itu adalah Anda berjalan di antara onak dan duri. Di situ penuh dengan duri. Apa yang Anda lakukan, kata Umar? Maka ada sahabat lain yang jawab, saya akan hati-hati ya Umar. Nah, itulah takwa. Jadi hakikat takwa adalah hati-hati benar. Kita mau berbuat apa saja itu tanyakan pada diri kita, benar apa enggak di mata Allah. Ini mendatangkan pahala apa dosa? Kalau mendatangkan pahala, kita lakukan. Kalau mendatangkan dosa, kita tinggalkan sejauh mungkin. Nah, di sini ada definisi yang lain menurut Syekh atau Abu Rustam. Dalam kitab At-Taisir fi Usulil Tafsir, al-khauf minal jalil. Yang namanya takwa itu adalah takut kepada Allah. Karena Allah itu pencipta, Allah itu majikan kita. Kita wajib takut. Wal amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Wal istidad liyaumir rahil. Jadi indikator takwa menurut Syekh atau Abu Rustam itu 3. Takut kepada Allah, mengamalkan Quran, kemudian menyiapkan diri bekal untuk kehidupan akhirat. Ini. Jadi hati-hati benar kita hidup ini. Hati-hati dalam apa? Karena takut pada Allah. Kenapa takut? Ya karena Allah itu pencipta, kita ini hamba. Bagaimana kita cara takut pada Allah? Ya, amalkan Quran. Karena Quran itu perintahnya. Untuk apa kita amalkan Quran? Untuk menyiapkan bekal di hadapan Allah kelak. Karena semua yang ada dalam diri kita ini, baik itu ilmu, maupun harta, maupun umur, maupun tubuh kita, itu nanti akan ditanyai sama Allah. Bagaimana penggunaannya? Dipakai apa? Itu standarnya yang dipakai nimbang sama Allah di dunia adalah Al-Quran. Kalau sesuai nanti kita bekalnya dianggap banyak. Kalau enggak, berarti kita dianggap tidak membawa bekal, malah justru membawa sesuatu yang berbuat yang dianggap dosa. Lanjut, Zat. Satri. Nah, sekarang penerapan puasa. 5 menit lagi. Ya, gampang, Zat. Kemudian, definisi takwa yang dituju oleh puasa tadi itu sebenarnya dalam aktivitas puasa itu sudah ada. Apa buktinya? Puasa itu latihan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Antum kalau puasa, tidak ada siapapun, tidak berani makan, tidak berani minum. Meskipun itu halal. Nah, ini sebenarnya takwa yang sudah diajari di puasa ini. Yang kedua, sudah diambil sama Sulaiman ya. Yang kedua, puasa itu adalah wujud nyata mengamalkan Al-Quran. Kenapa kok kita puasa? Lagi enak makan dan sebagainya kok dihalang-halangi puasa? Ya karena Quran menyuruh kita puasa. Terhadap perintah puasa kita semangatnya luar biasa. Tapi mohon maaf, Quran itu tidak hanya puasa. 2 ayat sebelum ayat ini itu ada perintah yang namanya berperang. Kita terhadap perang gimana? Dan kita nggak boleh sekarang perang. Kenapa? Karena belum ada institusi yang berhak menyuruh kita perang. Banyak ayat yang harus kita amalkan sebenarnya. Tapi mohon maaf, kita sekarang ini memilih dan memilah. Kalau enak terhadap nafsu kita lakukan. Kalau enggak, kita jauhi.
Nah, yang ketiga dalam puasa itu ada ibadah yang kita siapkan untuk kemaslahatan dunia secara fisik, kita akan sehat, insya Allah hikmahnya puasa. Kemudian puasa itu nanti akan menghasilkan ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, pasti surga kita. Jadi intinya puasa itu udah mengandung ketakwaan apa? Takut pada Allah. Dua, kita ngamalkan Quran. Yang ketiga, sebagai bekal untuk menghadap Allah. Kita percepat ya. Lanjut, Zat. Nah, tanda atau bonus takwa, secara singkat saja, itu yang pertama diberi furqan. Apa furqan? Itu pembeda. Antum kalau udah ada takwa dalam hati antum, maka antum bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Maaf, mana yang baik, mana yang salah. Yang kedua, diberi rahmat dan Allah. Gampang melakukan kebaikan. Itu nanti antum baca sendiri, nanti PowerPoint-nya antum minta ke Ustaz Ari, enggak apa-apa, atau langsung tak kasihkan. Yang ketiga, indikasi atau tandanya orang takwa itu diberi jalan keluar, rezeki yang dari Allah yang tidak disangka-sangka. Ayo ikhwan rahimakumullah, sekarang ini mohon maaf, di dunia luar sana itu orang sedang menjerit mendapatkan rezeki. Saya tadi itu nelpon ke saudara saya di Palangka, yang satu hari biasanya dapat 3 juta bersih. Itu sekarang satu malam itu hanya dapat 100, 200, 300 ribu. Itu pun hanya untuk bisa bertahan makan. Antum bayangkan. Kita kalau sekarang masih bisa makan enak dan sebagainya itu alhamdulillah. Nah, mereka di luar sana sedang menjerit. Para rantau itu, kata adik saya tadi, itu tidak bisa pulang, tidak bisa apa, udah terjebak. Ya tidak tahu nanti Kak 1 bulan, 2 bulan ke depan kayak apa kehidupan ini. Akhirnya apa? Ada nada-nada itu pesimis. Kalau udah kayak gitu nanti, mohon maaf, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, orang bertakwa itu meskipun kondisinya sempit kayak apa, Allah kasih jalan. Jalan apa? Jalan keluar. Yang berikutnya, dimudahkan Allah segala urusan. Berikutnya, ditutupi kesalahan dan kesalahannya yang dilipat gandakan pahala baginya oleh Allah. Nah, ini yang kita minta. Kesalahan kita itu ditutup sama Allah, meskipun tidak dihapus. Sebab nanti di akhirat itu, kesalahan kita itu tetap akan ditampakkan oleh Allah, meskipun itu sudah diampuni sama Allah. Nah, ini yang bagus, dilipat gandakan kebaikannya, akhirnya menutup kesalahan kita itu. Dan yang keempat, mendapatkan berkah dari Allah. Itu diantara indikasi kalau kita udah punya takwa, harus ada pada diri kita. Lanjut, ya. Nah, sekarang kalau udah paham kita, ternyata tujuan puasa itu begitu, takwa itu begitu, apa yang harus kita usahakan? Maaf, Ustaz Sulaiman. Ini intinya udah. Yang pertama, kita harus membersihkan diri. Dengan cara apa? Taubat. Yang pertama, taubat itu kalau berurusan dengan Allah, itu nyesel kita. Kemudian memohon ampun kepada Allah dan berjanji dalam diri kita sendiri tidak akan mengulangi. Nah, tapi kalau ada urusan dengan hakul adami, hak-hak manusia, maka kita harus minta maaf. Muamalah kita gimana sama saudara kita. Kalau memang ada yang tidak beres, kita segera minta maaf dan sebagainya. Kenapa? Allah tidak akan memaafkan kita kalau urusan manusia itu belum kita bereskan. Ini yang harus kita lakukan saat ini. Kenapa? Sebab Allah sekali lagi, kalau tobat pada Allah itu gampang. Tapi kalau tobat masih ada sangkut pautnya dengan anak Adam, manusia itu Allah belum maafkan. Sekarang antum koreksi, nanti malam mau tidur, kesalahan saya pada siapa saja ya, amalan saya pada siapa saja, antum koreksilah daftar. Nanti kalau ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Ini bukti kita serius menerima tamu agung ini. Lanjut, Zat. Nah, sekarang kalau sudah kita bertobat dan sebagainya, maka harus punya program utama dalam Ramadan ini, sehingga terarah kita. Apa program utama kita? Program utama kita itu mengoptimalkan amalan menghapus dosa. Apa? Hanya 2, saum dan qiyamul lail. Di hadis itu jelas, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi itu aja antum. Program utama kita yang harus kita raih selama 21-22 hari ke depan itu adalah menghapus dosa kita. Dengan apa? Saum dan qiyamul lail. Tarawih itu ya. Maka antum jangan sembarangan tarawihnya. Kalau memang mohon maaf tarawihnya itu kayak ayam makan dan sebagainya, ya antum perbaiki. Kenapa? Antum percuma. Qiyamul lail itu untuk menghapus dosa. Tapi kalau tidak bisa menghapus dosa, yang didapat malah dapat dosa nanti. Ini luar biasa. Kita sering kejebak, yang penting ikut tarawih, kemudian cepat selesai. Ya, ini bahaya.
Yang kedua, kalau udah puasa kita lakukan karena wajib, malamnya juga qiyamul lail, nggak harus cukup dengan yang ikut jamaah ya, nanti tambahin nggak apa-apa karena ulama mengatakan nggak ada larangan menambah rakaat qiyamul lail itu sampai berapapun nggak terbatas. Gitu. Dan yang kedua banyak doa. Apapun yang kita usahakan itu kalau Allah nggak berkenan ya nggak akan dikabulkan. Dan yang ketiga, berlomba dalam kebaikan. Kayak malam ini kita berlomba. Antum program dalam sehari ini, berapa kali saya ikut kajian dan sebagainya. Sekarang banyak online dan sebagainya. Tinggal antum siapkan datanya saja. Enak kan? Sambil tidur-tiduran dan sebagainya. Dapat ilmu dicatat juga. Yang penting niat antum baik. Hanya kalau bisa ya, tolabul ilmi itu ada sopan santunnya, pakaian yang bagus, kemudian punya wudhu dan sebagainya. Lanjut, Zat. Waktunya. Lanjut, Zat. Nah, itu tadi yang di pertama, itu program utama. Ini sekarang program tambahannya. Yang pertama tadi itu apa? Puasa, qiyamul lail, berdoa. Sama apa satunya tadi itu? Yang tambahan ini, antum tilawah, tadabbur Quran. Kemudian sedekah, iktikaf. Nah, iktikaf ini gimana setelah di masjid kan ditutup sekarang? Antum silakan, mau ke masjid, asalkan aman, enggak apa-apa. Tapi ada juga ulama yang membolehkan kita iktikaf di musola. Atau bahkan ada ulama yang mengatakan boleh kita beriktikaf di rumah itu asalkan ada ruangan khusus yang memang itu untuk sholat. Tapi ini pendapat tidak umum. Tapi boleh. Nah, gimana kalau kondisi memang terpaksa semacam ini, daripada tidak iktikaf sama sekali, ambil pendapat yang itu kamar itu tidak dipakai yang lain-lain. Jadi antum khususkan untuk iktikaf itu ada ulama yang membolehkan. Umroh dibatasi sekarang tidak bisa. Mencari nafkah tetap wajib ini. Jangan antum gara-gara alasan puasa tidak mencari nafkah. Ini puasa wajib, cari nafkah juga wajib. Tapi antum kalau bisa seperti ulama dahulu, mereka 1 bulan Sya'ban itu sudah menyiapkan Ramadan itu full, dia tidak mau kerja. Kenapa? Karena dicukupi. Bulan sebelumnya, ini luar biasa. Mereka full, waktunya itu ditumpahkan untuk aktivitas amal kebaikan untuk di Ramadan. Yang ke-6, menebar perdamaian. Yang ke-7, tolabul ilmi. Nah, ini yang sering bisa kita lakukan. 1 hari paling nggak 1 kali, atau berapa, karena online kan, bisa sambil kerja yang lain dan sebagainya. Dakwah semacam ini dan sebagainya. Jihad belum ada. Ini program-program tambahan yang mungkin bisa dengan lakukan. Lanjut, Zat. Hampir habis, Zat. Zat Ari? Nggak bisa, Zat. Buka. Monggo. Ini terakhir, penutup. Atas dulu, Zat. Sebagai penutup, apa yang kita sampaikan tadi, baik program utama maupun program tambahan, itu membutuhkan tenaga, membutuhkan keseriusan, membutuhkan semangat. Kenapa? Karena memang puasa ini dirancang oleh Allah, itu agak berat. Kenapa kita tidak boleh makan, sementara harus beraktivitas seperti normalnya. Nah, inilah memang puasa. Tapi kita tidak boleh, tidak boleh ngok-ngokan. Tidak boleh merasa gimana. Sebab apa? Makhluk di dunia ini semuanya itu juga berpuasa. Antum tahu, ini namanya kupu-kupu. Kupu-kupu ini dipuji, disayang, dan sebagainya. Tapi sebelum dia jadi kupu-kupu itu, apa sebelumnya? Monggo Ustaz Ari. Sebelumnya itu adalah ulat. Nah, ini kan dibenci. Dibenci sekali. Siapa yang mau berteman dengan ulat dan sebagainya. Tapi pada waktu dia sudah mewujud dirinya menjadi kupu-kupu, nah, siapapun akan senang kalau berdekatan dengan kupu-kupu. Nah, proses ulat menjadi kupu-kupu itu ternyata puasa. Kepompong kan? Dulu dalam kepompong. Lanjut, Zat. Takut diputus ketika sama Ustaz Sulaiman. Lanjut, Zat. Ini ada atap. Atap dulu, Zat. Atap itu tempatnya di atas. Orang lihat pertama mesti atap. Nah, atap itu terbuat dari apa? Ini zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang udah enggak anu lagi. Enggak banyak udah. Ternyata tanah liat. Ya kan? Tanah liat itu diinjak-injak. Habis diinjak-injak, kadang-kadang mohon maaf, dikencingi juga itu. Saya kan berdekatan sama tetangga yang bikin atap dan bikin bata dan apa. Itu kadang-kadang kencing di situ, dikencingi, diinjak-injak. Habis itu saya diapakan? Dibakar. Maka Ramadan itu membakar diri kita.
Nah, ini yang terakhir. Sudah yang terakhir. Nah, itu namanya kerang. Yang paling ujung itu namanya kerang biasa, kerang rebus. Harganya sekilo berapa? Paling 20.000. Tapi kalau dia berani bersakit-sakit, kemasukan kemasukan apa itu? Kemasukan pasir, sakitnya minta ampun. Kerang itu di laut kalau dia kemasukan pasir itu sakitnya minta ampun matanya. Tapi lama-lama dia biasa. Nah, endapan pasir yang ada dalam kerang itu lama-lama menjadi mutiara. Mutiara itu lama-lama dirubah menjadi apa ya? Jadi cincin semacam itu dan sebagainya. Itu harganya bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, tapi jutaan. Mulianya kerang itu ada pada keberanian dia menanggung derita, menahan sakit kemasukan pasir. Dan yang paling terakhir sekali, monggo Ustaz tadi. Yang paling terakhir sekali itu penguin. Penguin itu untuk bisa melahirkan anaknya, ia harus bertelur. Telur itu bisa menetas, itu butuh berapa lama? 4 bulan. 4 bulan ngapain? Berdiri semacam itu dia. Di tepi laut. Yang melahirkan, yang bertelur itu yang betina, tapi yang ngerami itu adalah penguin laki-laki. Dan itu membutuhkan minum, kepanasan, kedinginan, dan sebagainya. Hanya ingin ada generasi berikutnya. Anak penguin. Jadi kita hanya berapa jam? Enggak sampai 12 jam ya puasa kita itu. Itu lebih ya, 12 jam ya. Itu hanya sedikit dibandingkan binatang yang lain itu ada yang sampai 4 bulan, ada yang hitungannya itu berbulan-bulan, ular dan sebagainya. Itu semua itu dalam rangka apa? Untuk meraih kehidupan lebih baik lagi. Jadi ayyuhal ikhwan rahimakumullah, intinya apa? Puasa itu luar biasa, fasilitas yang Allah siapkan sekarang luar biasa, tapi keluar biasaan itu tidak akan berguna kalau kita tidak bisa memanfaatkan. Analognya saya itu tadi bulan diskon, matahari sedang buka diskon, matahari sedang buka promo dan sebagainya, tapi antum tidak bisa memanfaatkan. Apa yang terjadi? Rugi. Ruginya kita tidak bisa mendapat barang di matahari, di Roxy dan sebagainya, itu hanya rugi dunia. Tapi kalau akhirat kita yang rugi, tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini, maka kata Allah lewat Rasulnya itu adalah hurrima al-khair, diharamkan kebaikan, maka alamat kita celaka. Karena di akhiratnya ada 2, ada surga dan neraka. Kalau kita tidak bisa meraih pahala, berarti kita akan dapat dosa. Kesimpulannya, kita sama Ramadan ini diminta oleh Allah untuk diampuni dosa. Tanpa kebaikan satu pun, antum kalau udah bisa membebaskan diri dari ampunan dosa itu, antum udah berhak mendapat surga. Saya ulang, terakhir sekali. Kita dengan puasa gimana ya? Terakhir ini, kita di Ramadan ini, target utama kita itu hanya membebaskan diri kita dari dosa. Artinya mendapat ampunan. Tanpa kita membawa kebaikan, kita sudah berhak masuk surga. Kenapa? Nabi Adam tanpa dosa itu bisa masuk surga. Tanpa pahala juga dia ada di surga. Hanya karena dia punya dosa, maka dia dikeluarkan dari surga itu. Ayo, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf, terbatasan waktu dan sebagainya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Langsung tutup apa gimana, lihat? Masih tanya jawab kan? Oh, okay, masih belum. Ustaz Sulaiman. Makasih Ustaz Suari yang telah memaparkan materinya dan sungguh menggugah kita untuk mendalami Islam, dan semoga kita juga semakin tahu tentang Islam itu sendiri. Amin. Baik, monggo pertanyaan bisa langsung disampaikan atau bisa chat di ini ya, chat. Jadi ini udah ada pertanyaan yang pertama dari Muslim Arifin, kayaknya dari Abu Bagus nih. Yang pertama, bagaimana ketika ada anak dulunya nakal dan nggak berpuasa, dan ketika anak itu dapat hidayah terus bertaubat, apakah puasa
dulu harus diganti walaupun sudah bertaubat? Langsung dijawab ya. Lagi langsung dijawab. Atau ada pertanyaan lagi yang dua. Yang kedua dari Ustaz Abu Hadid. Pertanyaannya, apa saja yang bisa membuat puasa kita sia-sia, Tat? Oke. Monggo. Sudah? Sudah, nggih? Nggih. Nggih. Dah, alhamdulillah, bismillah. Yang pertama, anak itu sudah balik apa belum, Ustaz? Kalau dia belum balik, ya tidak ada hukum. Kenapa? Karena syarat wajib puasa itu dia harus balik. Kalau dia sebelum balik tidak berpuasa, ya tidak masalah kan gitu ya. Kalau dia sudah balik, kemudian dia meninggalkan puasa, ini dilihat dulu. Apakah dia meninggalkan puasa itu sengaja atau memang tidak tahu dia? Kalau sengaja, ini dosanya luar biasa. Ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib ganti. Ada yang mengatakan kalau tidak memungkinkan ya mau gimana lagi, ya harus banyak tobat. Terserah Allah nanti mau diampuni apa enggak. Tapi kalau hitungannya itu hanya 1-2 tahun, kan bisa dicicil. Tapi kalau hitungan puluhan tahun, mau puasa kayak apa? Tuh? Maka kembali lagi, diperjelas. Kalau dia meninggal, dia dosanya itu dosa karena tidak paham, tidak mau belajar. Kalau dia tidak puasa karena alasannya, malas dan sebagainya, nah ini ulama ada yang mengatakan wajib mengganti, mengkodok karena itu kewajiban. Tidak seperti sholat. Kalau sholat tidak ada kodoknya kan, saya ikut pendapat yang itu. Tapi puasa bisa dikodok. Kalau 5 tahun, ngitungkan aja ya. 5 kali 3, berapa? 150 hari. Berat kan? Kan tinggal ngingatkan aja. Saya berharap mudah-mudahan yang terjadi itu belum balik dia. Kalau belum balik kan aman-aman saja. Gitu. Balik, Ustaz. Hah? Antum jangan nafsiri yang bertanya Ustaz. Apa Ustaz? Siapa? Enggak. Muslim. Ustaz Muslim kan? Ya kita husnudon, belum balik yang gitu ya. Nah, yang apa ya? Yang Ustaz Hadid ya? Hadid. Nggih. Apa saja yang bisa membatalkan atau gimana ya? Perbuatan sia-sia. Ya. Apa saja yang bisa membuat puasa kita sia-sia? Ya, kalau di hadis itu kan jelas lah. Itu malam yata qaula zur wal amal bi falaisa hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Apa? Yaitu bohong, kata kotor, kemudian ya tidak bisa mengendalikan diri dan sebagainya. Intinya puasa itu junnah, Sat. Apa junnah itu? Tameng. Bisa menahan. Menahan dari apa? Dari maksiat. Sholat kita udah bagus, mencegah perbuatan fahsya wal munkar, kemudian ditamengi sekarang. Jangan sampai kata-kata kotor, bohong dan sebagainya itu bisa tetap ada di diri kita. Maka ini tidak fungsi tamengnya bocor. Maka karena tamengnya bocor, ya puasanya otomatis tidak ada pahalanya. Batal secara pahala. Tapi kalau secara fisik, enggak, karena yang membatalkan puasa tidak ada yang namanya bohong. Bohong itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Iman kan? Kita udah capek-capek menahan lapar, haus, dahaga, tapi tidak dapat pahala. Iman. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Ada lagi? Assalamualaikum, Dad. Dad. Oke. Oh, ada yang mananya secara langsung. Atau ini ada yang timbal baliknya, Dad? Nggih, monggo jenengan yang ngatur. Muslim Arifin tadi. Walaupun sudah bertaubat harus diganti ya, Ustaz. Tadi soalnya nggak dijelaskan walaupun. Ya. Ada ulama yang mengatakan wajib ganti karena ibadah puasa itu kalau ditinggalkan wajib diganti ya, wajib diqodho.
Nggih. Asalkan pada waktu dia meninggalkan itu karena memang sengaja, udah tahu hukumnya. Beda faktanya pada waktu dia belum paham, maka dia punya kejahilian, punya dosa karena tidak belajar, tidak ngerti. Orang tidak ngerti tidak ada hukumnya. Enak, tidak enak. Dia kena dosa, tidak mau belajar. Itu kewajiban, cari ilmu itu kewajiban. Nah ini mungkin ulama yang mengatakan kalau dia tidak paham, maka dia tobat saja. Ada yang meringankan, tidak usah diganti. Tapi kalau dia paham itu kewajiban dan ditinggalkan dengan sengaja, maka wajib ganti. Jelas, Sat? Oke. Kemudian selanjutnya Ustaz Fadlillah. Monggo Ustaz. Oke. Ya, Dad. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz Rebu Hadid ditutup di mute ya. Nah. Oke, monggo. Ahwan, Dad. Gini, Dad. Saya menanya bagaimana menanggapi puasa akhir, Dad. Misalkan gini, biasanya kan di lingkungan kita itu ada yang namanya Muhammadiyah, ada yang namanya Udat. Nah, biasanya itu ada selisih untuk pelaksanaan Lebaran. Ada yang pelaksanaannya itu 29 dan ada yang 30 hari. Nah, gimana kita kan kalau misalkan kita di lingkungan mereka berdua kan, kalau kita berpuasa yang NU 30 hari kan gitu tadi ya. Nah, kita ikuti Muhammadiyah sedangkan yang itu sudah Lebaran gitu. Maka kan harus berpuasa di hari Lebaran. Sedangkan kalau kita ngikuti Muhammadiyah 29, sedangkan NU itu 30. Maka kita kekurangan hari, Tat, untuk puasanya. Itu gimana cara menyikapinya, Tat? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Zat. Di mode. Selanjutnya di mode Fadlillah sama Faris ya. Monggo ya. Nggih. Ya. Ustadz Fadlillah awal kemarin enggak ikut ya, yang apa itu yang materi tentang tarhib apa itu ru'yah hilal itu ya? Ahwanda ikut. Oke, begini. Jadi gini, Zat. Kemarin sudah kita jelaskan Ramadan atau puasa itu adalah kewajiban. Nah, sebelum kita menjalankan puasa atau mengakhiri puasa, itu ada kewajiban namanya memastikan masuk waktunya. Sama dengan antum mau sholat duhur, itu kalau belum yakin waktunya masuk, itu haram antum. Karena itu menjadi syarat, apa? Syarat sholat. Harus paham waktunya. Nah, untuk memastikan Ramadan telah masuk, itu ada metodenya. Ada yang menggunakan hisab. Biasanya dipakai saudara kita Muhammadiyah, ya kan? Ada yang menggunakan ru'yah. Ru'yah biasa dipakai saudara kita yang NU. Nah, ada ru'yah itu ada dua, ada ru'yah lokal, ada ru'yah global. Kalau hisab, mohon maaf, itu tidak direkomendasikan oleh Rasulullah. Kenapa? Sumu li ru'yati, puasalah karena kalian melihat. Oke, ya perkara saudara kita menggunakan itu monggo. Kita berbeda pendapat itu silakan. Yang penting kita punya dalil masing-masing. Kemudian ru'yah lokal itu hanya pendapat Imam Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'inya ya, tapi pendapat di mazhab Syafi'i itu berdasarkan hadis Quraib. Dan hadis Quraib itu ternyata hanya interpretasi dari Ibnu Abbas. Itu tidak kuat. Pendapat yang marjuh. Dari sisi hadis, sudah kita sampaikan kemarin, itu hadisnya mauquf dan gharib. Yang benar apa, Zat? Yang kuat apa? Itu pakai ru'yah global. Apa ru'yah global itu? Begitu ada satu titik di dunia ini yang sudah melihat hilal, maka semua umat sedunia ini wajib berpuasa. Kalau ru'yat lokal itu dihitung per matla. Per matla itu 120 km, Zat.
Dan itu di Indonesia, maaf Jawa saja itu dari timur sampai ke barat itu luas panjang Pulau Jawa itu 1.200 km. Itu kalau mengikuti konsisten dengan pendapat di Matlak. Jadi nanti antar kabupaten itu harus beda-beda cara menentukan awal akhir Ramadan. Nah sekarang diakali sama mereka-mereka itu tidak menggunakan matlak per safar, tapi menggunakan matlak berdasarkan negara. Dan ini bid'ah, tidak ada aturan mainnya. Itu baru akhir-akhir saja. Apa matlak negara itu? Ya per negara. Indonesia punya sendiri, Malaysia punya sendiri, Brunei punya sendiri. Ini tidak ada aturannya. Ngikuti pendapat Imam Syafi'i tidak masuk. Ngikuti pendapat mana? Tidak ada sumber dalilnya. Maka sekali lagi, antum silakan ngikuti pendapat yang paling kuat. Kalau Anda sampaikan pendapat yang paling kuat adalah ru'yah global. Itu satu. Kemudian bagaimana sikap kita? Antum jangan terpengaruh dengan, mohon maaf, yang hisab maupun yang ru'yah lokal. Antum pastikan untuk mengakhiri bulan Ramadan, itu antum harus lihat dunia. Mana yang mengadakan ru'yah global dan itu telah sukses. Ada hilal bulan 1 Syawal, maka antum wajib mengakhiri puasa. Apakah 29 atau 30? Kalau tidak kelihatan nanti digenapkan menjadi 30 Ramadan. Kalau kelihatan cukup 29. Nah, umpama nanti hitung-hitungan kita itu, ru'yah global itu insya Allah kalau tidak Kamis ya nanti, 1 Syawal itu kalau tidak Kamis 1 Jumat ya. Ternyata ru'yah global mengatakan Kamis, sementara mohon maaf Muhammadiyah sudah memastikan Jumat. Bagaimana? Antum Kamis itu harus mengakhiri puasa. Jumat sudah tidak boleh puasa. Gimana ya? Tidak usah antum tampakkan, biasa saja. Perkara sholatnya, ada yang mengatakan boleh antum ikut sholat besoknya. Tidak masalah. Jadi sikap kita tidak perlu tidak perlu terang-terangan, saya sudah puasa, sudah mengakhiri puasa sekarang, sudah hari raya sekarang, hari ini. Tidak usah kayak begitu. Kenapa? Umat kita belum dewasa 100%. Bukan kemaslahatan yang kita dapat, malah nanti perpecahan yang akan timbul. Bagaimana hukum mereka saat? Ya mereka berdalil sesuai dengan dalil yang mereka pegang. Ijtihad ulama tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lain. Tapi nanti di hadapan Allah kita akan ditanya, kenapa Anda mengambil pendapat itu? Saya ini ya Allah ini. Nah, itu yang jadi urusan kita sama Allah. Oke? Sampai di situ jadi tanggung. Untuk selanjutnya yang mau bertanya secara langsung bisa klik yang kanan, yang more itu, kemudian ditekan yang raise hand. Kemudian ini ada pertanyaan langsung dari Akhi Danda Ahmad Subairi. Jika waktu puasa kan saya sakit sariawan di bibir, kadang lidah itu bibir yang sariawan dan itu ada rasanya. Itu gimana, Ustaz? Rasa apa, Hat? Rasa strawberry. Rasa coklat. Ya. Yang membatalkan puasa itu saat memasukkan makanan atau minuman atau benda luar ke dalam lubang, entah itu mulut, hidung, telinga dan sebagainya, ya. Nah, itu sariawan itu kan di dalam tuh. Rasanya entah itu darah mungkin gitu ya mungkin ya. Kalau darah antum ya enggak boleh ditelan saat antum keluarkan. Tapi umpama ketelan gimana? Itu kan masih belum Anda keluarkan. Belum dikeluarkan ya masih bagian di dalam enggak apa-apa. Tapi masa tega antum menelan darah kan gitu ya. Jadi vampir nanti. Mungkin itu maksudnya ya. Mungkin ada rasa lain ya. Mungkin darah yang keluar gitu. Monggo Ustaz Danda, ada yang mau diperjelas, perlu diperjelas? Ya benar Ustaz. Ya benar. Darah, ada nggak ada keluar darah gitu. Nah, antum telan kan? Ya enggak, cuma rasain sedikit cuma kadang. Pernah ada itu. Ya enggak apa-apa. Enggak. Andai kata ketelan enggak apa-apa karena belum keluar. Kecuali udah keluar, antum jilat lagi. Ah, ini batal. Ya, paham. Eman nih daripada dibuang eman ini enggak boleh kan. Monggo ada yang lain, ada yang mau tanya bisa secara tertulis juga di chat.
Mumpung masih ada waktu. Itu aja. Abu Hadid. Hah? Saya tanya lagi, Tat. Oh Oke, ya. monggo. Ya. Yang dobelan. Syukron, Tat, kesempatannya. Tadi disebutkan di awal presentasi itu bahasanya selain pahala dilipat gandakan, di akhir-akhir itu juga dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya sungguh rugi orang-orang yang telah berlaku. Nah, pertanyaan saya adalah apakah tidak diampuninya dosa atau tidak mendapatkan rahmat dari Allah ini karena puasanya atau karena yang lain sebelum puasa itu? Nggih. Pertanyaan saya, Tat. Syukron, Tat. Nggih. Monggo, Tat. Langsung ya. Jadi begini, Ustaz. Ramadan ini adalah wadah yang Allah siapkan untuk melebur dosa. Jadi fasilitas yang Allah siapkan berupa bulan Ramadan sebulan penuh ini harus dimanfaatkan 100%. Sehingga diharapkan dengan amaliyah yang sedikit tapi menghasilkan hasil yang luar biasa. Dosa setumpuk apapun, asalkan bukan nyirik, nyekutukan Allah, yaitu Allah akan ampuni. Nah, dengan fasilitas Ramadan ini, asalkan puasanya benar, apa tadi program utamanya puasa dan qiyamul lail, kemudian berdoa ya, ini Allah ampuni dosa-dosa itu. Nah, kalau sampai akhir Ramadan, dosa itu belum terampuni, nah inilah yang dikatakan kerugian. Bagaimana saat indikasi kita, dosa kita diampuni dan sebagainya, kehidupan kita, ibadah kita semakin bagus. Karena alamat dosa kita ditolak, maksudnya amal kita diterima, itu adalah kebaikan kita tetap bertahan, minimal itu, atau lebih baik lagi. Contoh, mohon maaf, jenengan sebelum Ramadan, itu baca Qur'annya itu setengah halaman. Setelah Ramadan, 1 halaman. Kemudian bertahan. Kecuali ada undur ya. Kalau ada undur enggak apa-apa. Antum enggak ada undur, enggak ada apa. Baca Qur'annya kok balik lagi malah hanya 1 baris, 2 baris. Ini berarti mohon maaf amal antum enggak diterima. Ini kata ulama. Jadi balasan kebaikan itu ya kebaikan berikutnya. Balasan kejelekan ya kejelekan berikutnya. Dosa antum diterima sama Allah, berarti antum berbuat dosa lagi. Mohon maaf. Tadi jalan-jalan saat Abu Hadid di jalan lihat cewek, cakep, dilihat. Nah, ini kan mohon maaf, ini kan dosa. Ternyata bisa diulang lagi. Oh, di situ kemarin tempatnya gini-gini. Nah, ini berarti dosa antum diterima. Maksudnya itu dosanya dicatat. Balasan kebaikan-kebaikan, balasan kejelekan-kejelekan. Pertanyaannya, apakah tidak diampuni itu hanya puasanya tok atau memang dosa sebelumnya? Pokoknya begini, semua dosa kita itu maunya Allah itu bisa lebur dengan Ramadan ini. Jadi tidak hanya gara-gara puasa kita tidak maksimal, kemudian dosa kita tidak diampuni. Ya bisa begitu, San. Seharusnya puasa yang melebur dosa. Gimana puasa yang maksimal itu? Yaitu tadi menjauhi perkataan kotor, menjauhi maksiat dan sebagainya. Karena yang puasa itu tidak hanya mulut kita sama anggota tubuh kita yang bawah perut itu enggak, tapi semua fisik kita itu juga diajak puasa, mata kita juga diajak puasa, telinga kita tidak usah dengarkan yang jelek-jelek dan sebagainya. Itu Ustaz ya. Jadi sekali lagi, semua dosa itu harus lebur, Ustaz. Nanti kita keluar dari Ramadan itu kalau bisa kita seperti bayi dilahirkan oleh orang tua kita. Monggo, kalau belum jelas disampaikan lagi. Gimana Ustaz Adit? Syukron, jelas, Tat. Syukron. Ya, jelas. Nggih, afan. Ya, jelas. Syukron. Karena waktunya sudah 21.30 lebih ya. Jadi pertanyaan dicukupkan dulu karena sebenarnya ada satu pertanyaan. Gimana, Tat? Monggo, saya pasrah jenengan aja. Kita pending dulu lah. Kita pending. Loh, kalau sudah tanya ya kasihan. Hah? Lanjut satu pertanyaan. Kalau ada satu, kasihan kan. Monggo, enggak apa-apa. Oke.
Ya, monggo sampai ini aja ya. Pertanyaan ini aja. Nggih. Monggo ada pertanyaan dari Muhammad, atas nama Muhammad. Ini kayaknya Ustadz Ahmad ini. Gimana kita menyampaikan ke orang yang tidak puasa? Gitu pertanyaannya, Ustadz. Gimana kita menyampaikan ke orang yang tidak puasa? Mau nyampaikan apa gitu loh. Monggo diperjelas, Ustadz Ahmadi. Ya, suruh beliaunya. Suaranya mana? Menyampaikan orang itu kan sudah balik, sudah dewasa. Cuma enggak puasa. Mana jika saya mendakwahkan? Oh, nggih. Dah. Sudah, Ustaz ya? Jadi begini, Ustaz. Kita lihat siapa mereka yang tidak puasa itu. Kalau mereka ada di dalam kendali kita, maksudnya dalam kewajiban kita, contoh anak istri kita, maka kita punya kewajiban. Kita harus berusaha maksimal mungkin dengan berbagai macam cara sehingga mereka mau berpuasa. Karena apa? Ini kewajiban. Contoh anak antum tidak puasa, maka antum berdosa. Dosanya 2 kali. Dosa tidak bisa membuat mereka menjalankan kewajiban. Dan antum punya kekuatan untuk menekan, untuk memaksa. Ini kalau keluarga dalam kendali kita. Tapi kalau orang luar yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita, tetangga dan sebagainya, maka kita sampaikan dengan cara yang terbaik. Bil mau'izatil hasanah. Dengan cara yang baik. Tetap tidak mau, ya sudah. Kewajiban kita tuh tidak harus mereka mau berpuasa, enggak. Nyampaikan saja. Kita nanti akan dihisap itu sudah menyampaikan apa enggak? Sudah. Loh, mereka belum. Nah, Allah tidak akan tanya sampai dia itu mengerjakan puasa enggak. Nah, yang jelas tidak boleh gara-gara nyampaikan nyuruh puasa menjadi tengkar saat ini, tidak boleh. Kalau udah tidak mau ya sudah, penting kita sudah sampaikan. Beda faktanya pada waktu mereka yang tidak puasa itu adalah orang dalam tanggung jawab kita. Jelas, Ustaz Ahmadi? Nggih, sudah? Sudah. Nggih. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah di penghujung acara, sudah jam 9.35. Monggo Ustadz Suhari closing statement sekitar 2 menit. Monggo. Oke, terima kasih. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Saya hanya berwasiat untuk diri ana sendiri. Kita pertegas lagi diri kita terhadap peluang yang sangat luar biasa ini, Ramadan, bulan yang agung ini. Apa yang harus kita capai, itu kita sendiri yang bisa ngukur. Artinya begini, kalau antum, ana merasa banyak dosa, maka ini adalah pertaruhan. Sebab apa? Kita tidak ada jaminan masih bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Sehingga apa yang ana sampaikan tadi, bulan ini penuh dengan keistimewaan, tapi bulan ini juga penuh ancaman bagi kita yang tidak bisa memanfaatkan bonus dan diskon itu, maka kita termasuk yang rugi. Nah, untuk itu ada skala prioritas amal. Apa? Amal yang pertama, kita tata puasa kita sebaik mungkin. Dengan cara apa? Antum pelajari syarat rukunnya, kemudian pembatal-pembatalnya, sunnah dan sebagainya. Puasa dan tarawih ini yang harus kita utamakan. Kemudian kalau itu sudah bisa, antum kembangkan menjadi sedekah, menjadi baca Quran dan sebagainya. Tapi ana minta yang 2 ini yang bisa menjamin man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ulama mengatakan qiyamul lail itu termasuk man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Jadi Ramadan itu kita puasa. Kenapa? Karena memang yakin Allah nanti yang akan memberikan ampunan. Yang kedua, ikhtisaban. Ikhtisaban itu mengharap pahala. Kalau ana tidak mengharap pahala terlalu muluk-muluk, ana diampuni dosa ana sudah. Perkara dikasih pahala itu kan bonus. Dan itu semua nanti Allah akan berikan kalau kita serius. Kalau kita tidak serius, bagaimana Allah akan memberikan sesuatu pada orang yang tidak mau? Bahasa saya tadi itu, pengantin, semua orang sibuk menyiapkan walimahannya, menyiapkan pestanya, tapi dia sendiri itu tidak nafsu, tidak semangat. Maka pengantin semacam ini itu tidak ada nilainya. Tidak perlu dipestai, tidak perlu
dihormat. Allah pun begitu, malaikat yang disiapkan itu tidak akan nyambut kita. Jadi sekali lagi, keseriusan kita itu menentukan kesuksesan Ramadan yang kita jalani. Ini masih ada kesempatan yang panjang, masih ada 21 hari. Mudah-mudahan 7 hari yang sudah kita lewat, 8 hari yang sudah kita lewati itu diterima oleh Allah, dan yang sisanya itu nanti akan lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Ana tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini kan juga ada PPT-nya ya, ada PowerPoint-nya dari Ustaz Suhari. Sebaiknya kita nanti buat grup aja ya, dibuatkan grup, kemudian karena juga ini kita kajiannya ini juga lintas, ada yang dari Lampung ini, ada dari Lampung, yang Aam ini dari Lampung, jadi lumayan kita nanti dibuatkan grup aja, kemudian di segala sesuatunya nanti diinformasikan di situ. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis. Kita tutup dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke.